Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita semua masih diberikan kenikmatan, bahkan berbagai macam kenikmatan yang kita masih rasakan. Di antaranya nikmat sehat Islam, iman, ihsan insyaallah, dan juga sehat jasmaninya. Sehingga dari itu kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insyaallah kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Video ini dibuat yaitu untuk memenuhi satu tugas mata kuliah, yaitu Masail Fiqhiyah yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Windy Diansari SEMPD. Semoga beliau senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menjelaskan atau mengutarakan satu tugas saya memperkenalkan diri. Saya dari kelompok 6. Saya Mahroni, kemudian rekan saya Mbak Hafifah, Mbak Lisa, dan Pak Rizky. Kami dari kelompok 6 yang insyaallah akan menjelaskan kaitan dengan hadiah pahala. Dan di sini saya mewakili dari teman-teman saya. Namun sebelum itu, saya pribadi khususnya dan umumnya teman-teman saya memohonkan maaf apabila dalam penjelasan kami, dalam pemaparan kami ada kesalahan dan ada kekeliruan. Teman-teman yang saya hormati, langsung saja kaitan dengan hadiah pahala. Hadiah dalam Kamus Besar Indonesia itu dikatakan di situ bahwa hadiah itu adalah artinya pemberian untuk sebuah penghargaan, sebuah kenang-kenangan atau cenderamata, atau sebuah prestasi. Itulah peruntukan hadiah. Intinya pemberian kepada orang lain yang dimaksudkan yaitu sebagai hadiah untuk cenderamata, untuk tanda terima kasih dan lain sebagainya. Itu hadiah. Kemudian pahala itu adalah ganjaran atau balasan baik atau buruk. Balasan baik untuk perbuatan baik dan balasan buruk untuk perbuatan buruk. Sedangkan yang dimaksud di sini yang kaitan dengan tugas kami yaitu berjudul hadiah pahala. Hadiah pahala itu sebuah atau suatu bentuk kegiatan yang di dalamnya dilakukan amalan-amalan baik yang bisa mendatangkan pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri teman-teman yang dirahmati Allah bahwa dalam hadiah pahala ini banyak berbagai macam pendapat. Katakanlah ini adalah ikhtilaf ijtihadiyah fiqhiyah. Saya bacakan dari Madzhabul Arba'ah. Saya ambil dari pendapat-pendapat yang membolehkan. Ternyata 4 mazhab ini semua ada dasar-dasar yang membolehkan. Di antaranya saya awali dari mazhab Hanafi. Al-Hanafi dalam kitab Bada'i'us Shana'i fi Tartib Syar'i, kama qala Imam Al-Laudin Abu Bakar bin Mas'ud, beliau mengatakan man shoma aw shalla aw tasaddaqa wa ja'ala thawabahu li ghairihi
minal amwati awil ahya'i jaza wa yasilu thawabuha ilaihim. Barang siapa yang berpuasa atau salat atau tasaddaq atau sedekah wa ja'ala thawabahu li ghairihi, yang menjadikan amalan-amalannya itu untuk orang lain, baik itu orang yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, jaza wa yasul thawabuhu ilaihim, maka berhasil, maka sampailah apa yang dituju. Itu dari mazhab Hanafi. Kemudian dari mazhab Maliki, dalam kitab Hasyiah Dasuqi, Syekh dari Imam Muhammad bin Ahmad, beliau mengatakan, qala Ibnu Rashid, wa inna qara'ar rajulu wa uhdiya thawaba qiraati lil mayyiti jaza dzalika wa hasal liman mayyiti ajruhu. Ibnu Rashid berpendapat, jika seseorang membaca Al-Qur'an kemudian dihadiahkan pahalanya untuk si mayit, maka boleh dan sampai pahalanya itu untuk si mayit. Nah, itu dari mazhab Maliki. Kemudian dari mazhab Syafi'i, kama qala Imam Nawawi, beliau meriwayatkan, akhbarana Rabi' bin Sulaiman qala haddatsana Asy-Syafi'i yalhaqul mayyitu min fi'li ghairihi wa 'amili thalathin, bahwasanya mayit bisa mendapatkan pahala atas perbuatan dan amal orang lain. Itu thalathin, ada 3. Yang pertama, hajja yu'addi anhu, haji yang dilaksanakan darinya. Kemudian wa ma la tasaddaqu anhu, dan mal yang disedekahkan diperuntukkan untuknya, yaitu untuk si mayit. Kemudian wa du'a, dan doa untuknya. Itu mazhab Imam Syafi'i. Dan kemudian dari mazhab Imam Hambali yang terakhir, wa hukiya an Ahmad bin Hanbal annahu qala yalhaqul mayyitu thawaba ma yaf'alu anhu min as-salati wal qira'ati wal dzikri. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwa beliau berkata, mayit bisa mendapatkan pahala yang dikerjakan untuk dia, minas salati, yaitu atas salatnya, wal qiraati, dan pembacaannya, wal dzikri, dan zikirnya. Teman-teman rahmat Allah, jadi dari 4 mazhab ini ternyata ada pendapat-pendapat yang membolehkan, tapi pun juga ada yang tidak meyakinkan, ada yang berpendapat tidak sampai. Teman-teman rahmat Allah, yang berpendapat tidak sampai tentang hadiah pahala ini itu berdasarkan dengan surah An-Najm. Qala Allah Ta'ala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Kemudian yang berpendapat bahwa sampainya hadiah pahala ini dalam surah Al-Hasyr, qala Allah Ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang artinya, dan orang-orang yang telah datang setelah mereka, yaquluna, mereka berkata, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, wahai Tuhanku, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami yang beriman. Jadi di situ dua ayat yang menjadi perbedaan pendapat. Yang pertama bahwa sampai orang yang hadiah pahala, dan yang kedua tidak sampai, melainkan apa yang dikerjakannya saja yang sampai. Teman-teman rahmati Allah, yang tidak sampai terkait dengan hadiah pahala ini, dalam satu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, beliau mengatakan, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Jadi hanya 3 yang orang yang sudah meninggal yang tetap mendapatkan pahalanya. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak yang soleh. Hanya itu saja. Itulah sandaran daripada yang berpendapat bahwa tidak sampainya hadiah pahala dari orang lain atau transferan dari orang lain.
Nah, kaitan dengan yang berpendapat sampainya hadiah pahala itu dalam surah Al-Hasyr tadi, bahwa orang-orang yang datang setelah mereka yang sudah mereka berkata, mendoakan, ampunilah kami ya Allah dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami beriman. Nah, di situ mereka berdoa untuk orang yang terdahulu. Nah, ini menandakan atau menunjukkan bahwa manfaat daripada doa, daripada istighfar itu sampai kepada orang-orang yang sudah mendahulunya. Nah, inilah sandaran atau dasar bagi ulama-ulama yang berpendapat bahwa sampainya hadiah pahala. Dan juga ada dalam surah Nuh, akhir surah, yaitu Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minal mu'minat al-ayah. Di situ dikatakan doa Nabi Nuh, mohon ampun untuknya dan untuk kedua orang tuanya dan orang-orang yang masuk ke rumahnya dan orang-orang mukmin. Itu juga sama doa, sampainya doa. Kemudian kenapa hanya doa yang sampai? Nah, tentang Al-Quran, bacaan Al-Quran dihadiahkan untuk orang-orang yang sudah meninggal, ini berbagai macam pendapat. Tapi yang saya dapati itu adalah sama saja. Karena Al-Quran, begitu juga sedekah, begitu juga zikir, begitu juga tahlil, itu pengganti daripada doa. Sifatnya sama-sama kalimatut thayyibah, sama-sama ibadah. Jadi itulah pendapat ulama yang mengatakan bahwa sampainya Al-Quran pun juga zikir, pun juga sedekah, karena bersandar kepada istighfar tadi dalam surah Al-Hasyr. Itulah pendapat yang membolehkan. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang terakhir dari saya, kesimpulannya adalah dengan adanya berbagai macam pendapat daripada hadiah pahala ini intinya adalah bahwa begitu besarnya ilmu Allah, begitu banyaknya ilmu Allah, begitu hebatnya Al-Quran yang mempunyai pengertian yang luar biasa, yang sangat banyak sekali kita ambil dari hikmah dan dari kehebatan Al-Quranul Karim yang menimbulkan ilmu-ilmu yang terkuak oleh para ulama-ulama kita, sehingga kita semua saat ini bisa merasakan daripada kenikmatan daripada Al-Quranul Karim sebagai pedoman kita. Teman-teman rahmati Allah, mungkin itu saja dari kami kelompok 6 kaitan dengan hadiah pahala. Semoga teman-teman semua bisa memahami, pun kalau jika ada kekeliruan atau kesalahan yang saya utarakan di awal tadi, mohon maaf dan maklum. Mungkin itu saja. Akhirul kalam, kami dari kelompok 6. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.